Smart listeners, bagaimana kabar Anda di hari ini, di hari Jumat yang jatuh di bulan yang baru, Oktober 2025. Tasya harus tambahkan temani Anda di kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang, kita akan bertemu dalam program Smart Happiness bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi, Tasya. Apa kabar hari ini? Baik Pak Arfan, Alhamdulillah luar biasa. Pak Arfan bagaimana kabarnya? Luar biasa bahagia, as always. As always, Pak Arfan. Oke, dan kita kalau misalnya bangun pagi begitu kan ya, selalu ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari yang kemarin begitu ya Pak Arfan ya. Betul. Baik untuk diri sendiri ataupun berdampak pada orang sekitar. Dan ini juga ada hubungannya nih dengan topik di kebersamaan kita pagi hari ini. Orang baik atau orang baik-baik, sama atau beda? Sebelum kita bahas dulu tadi lagu yang membuka perjumpaan kita di pagi hari ini. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak, Tasya. Judul talkshow kita pada pagi hari ini adalah orang baik dan orang baik-baik. Nah, itu harus dipikirin tuh. Orang baik sama orang baik-baik itu sama atau beda? Ya, nanti kita akan jawab dan kita akan kupas tuntas dalam perbincangan kita selama 1 jam ke depan. Tapi ini saya buka dengan sebuah lagu yang sangat menarik dari Robbie Williams. Judulnya adalah Better Man, dan lagu ini telah ditonton lebih dari 7,5 juta orang di YouTube. Jadi saya yakin banyak teman-teman di sini ya, smart listener yang juga sudah cukup familiar dengan lagu ini. Lagu ini bercerita tentang perjalanan batin seseorang yang ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dia berdoa, dia berharap, dia berusaha melepaskan masa lalu dan mencari cinta, ketenangan, dan juga pengampunan. Coba kita simak syairnya, ini bagus sekali ya, dari Robbie Williams. Send someone to love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm in pouring rain. Kirimkan seseorang untuk mencintaiku, aku butuh beristirahat dalam pelukan. Jagalah aku dari bahaya di tengah hujan deras. Give me endless summer, Lord, I fear the cold. Berikan aku musim panas yang tak berakhir, Tuhan, aku takut pada dingin. Feel I'm getting old before my time. Rasanya aku akan menua sebelum waktuku. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Saat jiwaku menyembuhkan rasa malu, aku akan tumbuh melalui rasa sakit ini. Tuhan, aku melakukan semua yang bisa kulakukan untuk menjadi orang yang lebih baik. Go easy on my conscience, cause it's not my fault. I know I've been taught to take the blame. Ringankan hati nuraniku karena ini bukan salahku. Aku tahu aku telah diajarkan untuk menanggung kesalahan. Rest assured my angels will catch my tears. Tenanglah, malaikatku akan menangkap air mataku. Walk me out of here, I am in pain. Bimbing aku keluar dari sini, aku sedang terluka. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Saat jiwaku menyembuhkan rasa malu, aku akan tumbuh melalui rasa sakit ini. Tuhan, aku melakukan semua yang bisa kulakukan untuk menjadi orang yang lebih baik. Once you found that lover, you are homeward bound. Love is all around, love is all around. I know some have fallen on stony ground, but love is all around. Begitu kau menemukan kekasih itu, kau akan merasa pulang. Cinta ada di sekeliling, cinta ada di sekeliling. Aku tahu ada yang jatuh di tanah yang keras, tapi cinta ada di sekelilingku. Ya, kemudian dia bilang, as my soul heals the shame, I will grow through this pain. Saat jiwaku menyembuhkan rasa malu, aku akan tumbuh melalui rasa sakit ini. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Tuhan, aku melakukan semua yang bisa aku lakukan untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu ya dari Robbie Williams. Dari Robbie Williams, bagaimana
pengen begitu ya menjadi orang yang lebih baik. Tapi kita mau mendefinisikan ulang nih Pak Arfan, sebenarnya orang baik dengan orang baik-baik itu sama atau beda sih? Sebelum saya bahas itu, mungkin menjadi intro dulu deh Pak Arfan, karena ya waktu yang Ya, cukup terbatas ya di sesi yang pertama ini. Kenapa kita harus berbincang seputar hal ini? Kenapa smart listeners harus tahu begitu perbedaan orang baik dengan orang baik-baik? ya. Kenapa harus tahu ya? Karena banyak yang nggak tahu dan menyangka cukup gitu menjadi baik-baik aja gitu. Nah, kita mesti lihat bedanya gitu. Orang baik-baik itu orang apa sih? Misalnya, oh ini orang baik-baik gitu. Itu orang seperti apa menurut Tasya? Secara branding gitu kan, Ya, ini orang secara baik-baik nih. looknya begitu kan ya. Ah, Tapi belum tahu di dalamnya apakah iya baik begitu kan ya Pak Arfan. ya, 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 ya. Jadi orang baik-baik itu adalah orang yang nggak pernah mencuri, Hmm. nggak pernah merampok, nggak pernah membunuh, nggak pernah melakukan pemerkosaan, nggak pernah melakukan pemerasan, Mhm. nggak pernah melakukan penipuan, gitu. Itu orang baik-baik itu namanya tuh. Jadi orang yang tidak pernah melanggar hukum gitu aja. Hukum, Jadi norma. patokan kita tuh adalah hukum gitu. Mhm, mhm. Ketentuan hukum. Oh dia nggak pernah membunuh. Pertanyaan banyak nggak orang yang nggak pernah membunuh? Banyak. Oke. Lebih banyak mana orang yang membunuh atau yang nggak pernah membunuh? Gak pernah membunuh. Nggak pernah membunuh banyak kan? Orang yang nggak pernah menipu, nggak pernah melakukan penggelapan, nggak pernah melakukan money laundry, ya kan? Nggak pernah melakukan pemerkosaan, gitu. Banyak kan? Mhm. Banyak. Nah itulah namanya orang baik-baik. Oke. Ketika kita melakukan satu aja dari yang saya sebutkan tadi, kita sudah berubah namanya menjadi bukan orang baik-baik. Dan kalau kita menjadi bukan orang baik-baik, maka kita tidak akan dapat surat Kelakuan baik. kelakuan baik Oke, baik. Pak yang Arfan, dikeluarkan kita oleh jeda dulu. kepolisian Iya, gitu. benar, benar, benar. Kita jeda dulu Pak Arfan. Berarti ini menyangkut sebagai memisahkan begitu ya, apa yang disebut sebagai norma atau tadi tidak melawan hukum dan orang baik ini, tapi belum didefinisikan seperti apa nih. Nanti kita Ya. lanjut begitu ya, smart listeners. Untuk sesi yang kedua, kita putus dulu. Pak Arfan, mohon maaf. Dan smart listeners, Anda boleh bergabung di 0812111299. Seru banget di sesi pertama sudah ada yang bergabung nih Pak Arfan. Nanti akan Ya. saya bacakan begitu ya. Ya. Nanti Anda yang ingin bergabung silahkan, masih kami tunggu. Di sesi yang terakhir nanti akan saya bacakan satu persatu pesan Anda dan akan dijawab oleh Pak Arfan. Kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami. Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Orang baik dan orang baik-baik sama atau beda nggak sih smart listeners? Ini dibahas dalam program Smart Happiness di pagi hari ini dan menjadi bahan refleksi begitu ya. Sebenarnya kita ini orang baik atau orang baik-baik begitu. Anda boleh bergabung di 0812111299 atau juga boleh bergabung di YouTube channel Radio Smart FM. Saya mau menyapa Ibu Apriliana Lestari, Pak Henry yang sudah bergabung, dan Pak Alex Andaro yang sudah bergabung juga. Nanti akan saya bacakan ya pesan dari Anda. Dan kita lanjut bersama dengan motivator National Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, tadi kita sudah tahu nih sedikit banyak begitu ya seputar orang baik-baik begitu, dan udah kebayang bahwa definisi orang baik-baik itu seperti itu. Kalau kita mau tahu perbedaannya dengan orang baik itu seperti apa Pak Arfan? Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Banyak orang yang nggak bisa membedakan gitu orang baik-baik dengan orang baik. Orang baik-baik itu adalah orang yang tidak melakukan kejahatan atau kriminalitas atau kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum gitu ya. Sehingga jumlahnya banyak sekali di dunia ini orang yang baik-baik, karena kan kalau saya bilang tadi nggak pernah melakukan kejahatan, misalnya apa, nggak pernah membunuh. Banyak sekali orang di dunia ini yang nggak pernah membunuh kan gitu ya, nggak pernah membunuh, nggak pernah memperkosa gitu ya, nggak pernah mencuri, merampok, melakukan pemerasan, melakukan penggelapan gitu ya, money laundry. Banyak sekali orang di dunia ini yang tidak pernah melakukan itu, dan itulah sebabnya maka kepolisian itu bisa menerbitkan surat yang namanya surat kelakuan baik, surat berkelakuan baik. Apa itu surat berkelakuan baik? Sebuah keterangan, jaminan bahwa orang yang bersangkutan ini belum pernah melakukan pelanggaran hukum, belum pernah melakukan kriminalitas gitu. Tapi pertanyaannya,
Apakah benar orang yang baik-baik itu orang baik? Itu sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dalam talk show selama 1 jam ke depan. Karena apa sih sebetulnya definisi orang baik? Orang baik adalah orang yang selalu melakukan kebaikan. Orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Apa itu kebaikan? Orang yang selalu jujur, berintegritas, penuh cinta, suka menolong orang, nggak suka gosipin orang, nggak suka ngejahatin orang, nggak suka memfitnah orang, nggak suka ngomongin orang, menepati janji. Itu orang baik namanya. Orang yang selalu melakukan kebaikan gitu. Jadi kalau dilihat seperti itu, maka orang baik itu pasti adalah orang Baik-baik. baik. Tapi orang baik-baik belum tentu. tentu orang baik gitu. Itu Tasya. Baik, Pak Arfan, kita mau tahu standar baik itu seperti apa sih? Kadang begini Pak Arfan, saya baik kok, ini untuk kebaikan keluarga saya misalnya. Tapi Nah. banyak hal yang dilakukan yang mungkin melanggar norma yang ada di masyarakat. Apakah itu juga definisi baik, Pak Arfan? Very good question. Ini pertanyaan Tasya ini bagus sekali ya. Baik itu adalah ketika kita harus memenangkan semua pihak. Memenangkan semua pihak gitu ya. Jadi kan dalam hidup kita ini kan kita berinteraksi dengan berbagai pihak gitu. Ya. Kalau hanya 1 atau 2 pihak saja yang merasa menang, merasa beruntung, tetapi yang lainnya itu rugi, yang lainnya itu dirugikan gitu, itu namanya bukan kebaikan gitu. Yang namanya kebaikan tuh harus semuanya untung. Semuanya, nggak boleh, nggak semuanya. Contoh, misalnya orang yang selingkuh gitu ya. Orang yang selingkuh itu sama selingkuhannya baik nggak kira-kira? Baik. Baik. Iya kan? Orang yang selingkuh itu sama selingkuhannya baik pasti. Dia nggak mungkin sama selingkuhannya nggak baik, itu nggak mungkin. Dan kegiatan yang mereka lakukan itu saling menguntungkan nggak? Di antara mereka, iya. Iya, di antara mereka berdua. Iya. Pastinya saling menguntungkan. Nggak mungkin kan nggak saling menguntungkan kan? Ya. Tapi ada pihak yang dirugikan nggak di sana? Ada. Siapa yang dirugikan? Keluarganya, istrinya. Keluarganya. Kedua belah pihak. Istrinya, suaminya, anak-anaknya, ya. Kemudian juga saya nggak tahu, apalagi selingkuh di tempat kerja gitu ya. Itu kan lebih, kan kita pernah bahas tuh, selingkuh di tempat kerja dosanya double gitu ya. Karena bukan hanya keluarga, tapi juga kantor yang terrugikan dalam hal itu. Jadi selama ada pihak yang dirugikan, itu namanya bukan kebaikan gitu. Kebaikan itu tidak merugikan siapapun, kebaikan itu menguntungkan siapapun. Jadi kalau misalnya ada polisi, ada koruptor, mereka bekerja sama, gitu ya, kan saling menguntungkan itu. Tapi kan ada yang dirugikan, yaitu masyarakat. Ada yang dirugikan, yaitu hukum yang berlaku, ya. Jadi itu nggak bisa disebut sebagai win-win solution gitu kalau seperti itu. Itu namanya win-win collusion. Kolusi jadinya ya. Jadi itu hanya melibatkan orang-orang yang terkait saja gitu. Ya, misalnya pemerintah gitu ya, penegak hukum memberikan izin untuk penebangan liar gitu ya, di hutan-hutan gitu sehingga akhirnya merusak lingkungan gitu. Tapi mereka ada kesepakatan gitu antara penegak hukum dengan perusahaan yang melakukan penebangan liar, itu ada kesepakatan gitu. Dan saling menguntungkan, dua-duanya untung. Tapi kan masyarakat dirugikan. Lingkungan kita jadi tercemar gitu. Tapi dua-duanya sama-sama untung. Nah, itu namanya win-win collusion gitu. Ketika ada satu aja yang dirugikan, itu bukan lagi kebaikan. Jadi kalau tadi pertanyaan Tasya, ada orang yang katanya dia melakukan kebaikan untuk keluarganya. Dilihat ada yang rugi nggak gitu. Kalau ada yang rugi, berarti itu bukan kebaikan. Kebaikan itu harus menguntungkan semua orang. Harus win-win for all gitu. Oke. Itu Tasya. Pak Arfan, izin, mungkin kita naikkan lagi. Karena kadang-kadang begitu ya, ini kan nggak bisa situasinya ideal. Ya. Untuk win-win untuk semuanya. Saya mungkin tanyakan sebuah contoh di mana mungkin kebijakan dari pemerintah. Kita pernah beberapa waktu lalu pemerintah membatasi LPG kan.
Ini untuk di tingkat pemerintah mungkin baik karena subsidi harus tepat sasaran begitu kan untuk masyarakat Ya. yang memang membutuhkan. Tapi kan untuk masyarakat ini susah nih. Akhirnya susah dapat LPG dan lain-lain. Tapi kan ini baik begitu kan ya. Karena maunya niatnya adalah untuk masyarakat yang membutuhkan, untuk masyarakat yang nggak butuh nih biar nggak dapat gitu. Nah, ini kan nggak menguntung baik, tapi ada yang dirugikan. Apakah ini juga salah satu hal yang bisa disebut sebagai baik? Very good question. Ini juga bagus sekali pertanyaannya. Apa benar semuanya bisa menguntungkan, nggak ada yang dirugikan? Dalam hal ini kalau LPG berarti yang dirugikan siapa? Masyarakat Masyarakat yang membutuhkan atau nggak membutuhkan sebenarnya? yang membutuhkan saat itu ya dampaknya. Ya, kan dia sasarannya kan ada kan? Sasarannya kalangan tertentu. Benar, Kalangan yang lain kan sebetulnya nggak harus beli LPG kan gitu. benar. Nah itu maksudnya begitu. Jadi ya memang menguntungkan bagi sasarannya itu. Yang lain kan mereka bukan, istilahnya mereka tidak perlu memanfaatkan itu kan sebetulnya. Yes. Gitu ya. Jadi apakah benar nggak ada sama sekali yang dirugikan gitu ya? Pertanyaannya kan seperti itu. Boleh merugikan, tapi merugikan orang-orang yang tidak berkepentingan. Boleh merugikan, tapi merugikan orang-orang yang jahat gitu. Ya, kalau misalnya kita membuat hukum gitu ya, membuat hukum untuk apa namanya, orang yang melanggar hukum itu ditangkap misalnya gitu ya, orang yang tidak patuh ditangkap gitu. Nah itu kan sebetulnya menguntungkan bagi masyarakat banyak, tapi merugikan orang-orang yang suka merugikan orang gitu. Jadi yang rugi itu harus orang yang jahat. Orang-orang jahat itu rugi kan. Misalnya kita bikin sebuah hukum, bikin sebuah peraturan gitu ya. Peraturan ini misalnya peraturan di kantor misalnya gitu ya. Peraturan di kantor. Ini contoh saja. Peraturan di kantor yang mengatakan bahwa orang yang terlambat masuk kantor dikenakan denda. Gitu ya. Terlambat satu menit 10.000 misalnya gitu. Misal ya. Pertanyaan, peraturan itu menguntungkan nggak? Menguntungkan untuk kantor dan cukup adil untuk orang yang datang tepat waktu. Tepat waktu, iya. Tapi peraturan itu merugikan nggak? Yes. Merugikan. Merugikan bagi yang suka terlambat, merugikan bagi yang suka bolos. Ya biarin aja. Jadi peraturan itu harus merugikan orang-orang yang nggak benar. Peraturan itu harus merugikan orang-orang yang punya niat jelek. Peraturan itu harus merugikan orang-orang yang malas. Harus. Dan mereka dirugikan. Gitu. Mereka dirugikan karena mereka malas. Karena mereka nggak mau disiplin. Karena mereka suka datang telat. Mereka dirugikan gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru yang dirugikan itu adalah orang-orang yang nggak benar. Tapi orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang disiplin, orang-orang yang bekerja dengan penuh semangat, datang tepat waktu itu diuntungkan. Nah, secara jangka panjang akhirnya orang-orang yang dirugikan ini kan nggak mau dirugikan terus-menerus kan? Masa saya setiap hari kena denda kan gitu? Akhirnya apa? Saya jadi datang tepat waktu. Berarti apa? Semua diuntungkan gitu. Jadi dirugikan kita harus lihat, dirugikan boleh, tapi yang dirugikan itu adalah orang-orang yang melanggar hukum, melanggar peraturan, yang tidak disiplin dan sebagainya. Itu Tasya. Baik, Pak Arfan, sebelum kita jeda begitu ya, mungkin pertanyaan saya sebelum kita izin dijawab di sesi selanjutnya. Bagaimana dengan orang-orang yang people pleaser atau orang yang suka memuaskan orang sekitarnya? Ini kan dianggap sebagai orang baik begitu kan ya? Orang yang mungkin suka traktir, nggak enakan begitu kan ya? Tapi orang-orang ini kan seperti lilin ya Pak Arfan, di mana ya dia bisa menerangi sekitarnya, tapi dirinya sendiri itu habis. Nah, ini seperti apa Pak Arfan? Apakah tergolong menjadi orang baik-baik, ataukah orang ini adalah ya orang baik yang kita definisikan biasanya begitu kan? Nah, dia orang baik gitu. Padahal kita nggak tahu dia ini sebenarnya lilin begitu kan ya. Izin dijawab di sesi selanjutnya. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Kami akan kembali untuk satu sesi selanjutnya.